Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepaksayaan jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepaksaanmu jiwaku
bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kami bawa sembah syukur kami bagimu Tuhan. Mari angkat suara kita kepada Dia. Bawalah penyembahan yang terbaik bagi Yesus saat ini. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami persembahkan hanya bagi Yesus yang layak.
soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, we praise You. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. Come on, give Him. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, 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 how great Thou art. Berikan sorak-sorai kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Maha Kudus. Bagi orang benar di hadapannya, Dia ingat akan janjinya. Tuhan yang menyertai kita, Allah Juru Selamat. Bagi umat-Nya yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan
Juru Selamat bagi umat yang berlaku setia, akan hidup oleh firman-Nya. Mari bersama-sama angkat tangan kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Kita akan berjalan melalui air dan tidak akan pernah dihanyutkan. Kita akan berjalan melalui api dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Dan tidak akan dihanguskan. Kasih Tuhan, biar kami mau datang kepadamu lebih lagi, Yesus Kristus. Sebab kami perlu Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami, biar kami selalu berjalan bersama-Mu Tuhan. Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Yesus di hidupku, ku tak dapat hidup tanpamu. Ku ingin bersamamu selalu, peganglah tanganku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku.
Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Sekalipun aku harus melewati maut, aku mampu bila Engkau selalu besertaku. Ya Allahku, jangan pernah Kau tinggalkan aku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Ku perlu Kau dalam hidupku. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam program ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saya ingin menyapa setiap dari para saudara, keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Doa saya, setiap kita hari ini akan sama-sama dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya di setiap ruangan dan relung hati kami masing-masing Engkau hadir ya Roh Kudus untuk menjamah, memulihkan, mengubahkan, menuntun kehidupan kami. Kami kembalikan segala kemuliaan kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu dan sampaikan sabda-Mu, isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu yang beribadah secara online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. 2 bulan lalu saudara, saya menyampaikan pesan firman Tuhan dengan judul 3 tipe orang Kristen akhir zaman. Bahwa Anda dan saya, kita tidak boleh jadi Kristen tembok. Orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang selalu harus tabrak tembok terlebih dahulu sebelum akhirnya bertobat, sebelum akhirnya putar haluan dan kembali ke jalan yang benar seperti Bileam. Harusnya kita seperti siapa saudara? Yaitu mereka orang-orang Kristen telinga. Artinya orang-orang yang taat akan perintah tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Seperti Yosua waktu menghadapi tembok Yeriko, dia melakukan tepat, taat seperti yang Tuhan perintahkan, seperti yang Tuhan sampaikan. Justru waktu kita taat, walaupun ada tembok yang menghalangi kita, Tuhan akan mengadakan terobosan. Tapi saudara, hari ini saya rindu kita sama-sama belajar tentang tembok yang lain, yaitu tembok ratapan. Bukan tembok ratapan saudara di tanah perjanjian, tempat bangsa pilihan Tuhan sampai hari ini masih berdoa dan meratap, melainkan tembok tempat meratap, tempat berdoa, tempat berseru kepada Tuhan yang Tuhan remakan dari sebuah peristiwa dalam perjanjian lama. Mari kita sama-sama lihat saudara dalam firman Tuhan ke kitab Yesaya pasal yang ke-38 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, ke tembok, dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara, saat Raja Hizkia divonis sakit dan tidak akan pernah sembuh, apa yang dia lakukan? Alkitab mencatat saudara bahwa ia memalingkan wajahnya ke dinding, ia menghadap tembok dan berdoa. Kita lanjut ayat yang kelima.
Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, akhirnya Tuhan menyembuhkan Raja Hizkia. Tuhan memberikan mujizat terobosan dalam kehidupannya. Hari ini mungkin saudara sedang melewati situasi yang serupa. Mustahil, tidak mungkin, tidak ada jalan, tidak ada solusi, terlanjur. Tapi mari kita sama-sama belajar dari Raja Hizkia, saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah Tembok Ratapan, Tempat Terobosan. Tembok ratapan, tempat terobosan. Saat Anda dan saya berseru, berdoa, meratap, memohon pertolongan Tuhan, disitulah terjadi terobosan. Markus pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 23. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, seringkali kita menunggu Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, saat sesungguhnya Tuhan sedang menunggu kita untuk percaya dan beriman kepada Dia. Dapatkah hari ini Anda dan saya kita percaya kepada Tuhan bahwa di tengah-tengah kemustahilan Dia sanggup untuk mengadakan mujizat. Di tengah-tengah yang tidak mungkin Dia sanggup membuat itu menjadi mungkin. Benar bahwa jawaban doa itu beragam. Tuhan bisa berkata slow. Artinya apa, saudara? Tuhan masih ingin memproses kita, membentuk kehidupan kita lewat peristiwa dan situasi yang kita alami. Jawaban doa bisa no. Artinya apa, saudara? Tuhan punya rencana yang lebih besar. Dia punya maksud yang mungkin hari ini kita belum mengerti sehingga Dia berkata tidak. Jawaban doa bisa grow. Tuhan tidak menyingkirkan gunung persoalan, tapi memampukan saudara untuk mendaki gunung tersebut. Tuhan tidak menghilangkan beban yang saudara pikul, tetapi memberikan kekuatan kepada saudara untuk terus bisa memikul dan akhirnya grow, bertumbuh. Tapi ingat saudara, jawaban doa bisa juga go. Artinya Tuhan berkata, terjadilah, terlaksanalah sekarang. Yang mustahil Tuhan buat jadi mungkin. Saudara, bagian kita adalah berdoa. Bagian kita adalah percaya. Bagian Tuhan adalah menjawab doa-doa kita. Mari kita belajar dari Raja Hizkia, saudara, saat dia menghadapi kemustahilan. Saudara, dari 39 raja yang bangsa pilihan Tuhan miliki, 8 di antaranya itu adalah raja-raja yang berkenan. Dan 1 di antara 8 raja-raja yang berkenan adalah Raja Hizkia. Sehingga kita harus mengerti latar belakang Raja Hizkia. Dia adalah raja yang hidup benar di hadapan Tuhan. Saat Hizkia sakit, saudara, dia berusia kurang lebih 39 tahun. Dan dia baru saja mengalami kemenangan besar atas musuh-musuhnya. Jadi saudara bayangkan, dia berkemenangan, dia masih muda, tiba-tiba dia sakit parah. Pakar Alkitab percaya bahwa penyakit yang Hizkia derita ini adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Hari ini dapatkah saudara dan saya kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang mustahil, di tengah-tengah keadaan yang sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar. Anda sudah hidup benar seperti Raja Hizkia. Anda sudah berdoa, beribadah, menabur untuk pekerjaan Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan. Anda berkemenangan dalam area-area kehidupan yang lain, tapi tiba-tiba ada satu area yang menjadi ujian dalam kehidupan Anda. Saudara, kita harus tetap percaya dan jangan kecewa kepada Tuhan. Kita tetap harus berharap hanya kepada Dia. Apa yang Hizkia lakukan, saudara? Dia menghadap dinding dan berdoa. Dia menghadap tembok dan berseru meratap kepada Tuhan. Saudara, Raja Hizkia saat itu punya banyak orang di sekelilingnya. Dia punya tabib, dia punya penasehat, ada begitu banyak orang-orang hebat. Tapi kalau kita perhatikan respon dan tindakan Raja Hizkia, firman Tuhan mencatat, dia tidak memandang atau mencari pertolongan dari manusia. Dia tidak mencari
pertolongan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan Hizkia memalingkan fokusnya dari rasa sakit yang dia alami dan penderitaan kesulitannya. Dia lakukan apa, saudara? Dia menghadap tembok dan berdoa hanya kepada Tuhan. Artinya, benar, Anda dan saya kita perlu berhikmat. Kita perlu berobat, saudara. Kita perlu saling support satu sama lain dalam komunitas. Tapi kita harus ingat bahwa manusia terbatas. Anda dan saya, kita semua terbatas. Hanya Yesus, Tuhan kita, Dia yang tidak terbatas. Nama Yesus, saudara, berarti God my Savior. Dialah sumber keselamatan kita. Dialah sumber mujizat, penghiburan, kekuatan, kehidupan Anda dan saya. Manusia terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak terbatas. Dia sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia mau dan mampu, Dia sanggup untuk memulihkan kehidupan orang-orang yang berseru memohon pertolongan kepada Dia. Harusnya, saudara, yang pertama yang kita cari bukan pertolongan manusia, tapi yang kita cari adalah pertolongan Tuhan. Waktu kita menghadap dinding dan berdoa sama seperti Raja Hizkia. Hari ini apakah doa masih jadi langkah pertama, saudara? Ataukah saudara melupakan doa dan berusaha untuk menolong diri sendiri, mencari pertolongan dari orang lain? Waktu ada pertemuan doa, waktu ada ibadah, saudara acuh tak acuh, saudara rasa tidak ada gunanya, tidak ada kuasanya lagi. Saudara sibuk untuk mencari jalan keluar, untuk mencari ide, mencari solusi. Saya ingin katakan hari ini, ide, hikmat, terobosan itu harus berasal dari hadirat Tuhan. Sebelum ada hikmat, saudara, terlebih dahulu Anda dan saya, kita perlu masuk dalam hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, berdoa kepada Dia supaya kita menerima pertolongan tangannya. Belajar dari Raja Hizkia. Dia memandang tembok, saudara, mencari wajah Tuhan dan berdoa. Poin pertama yang saudara bisa catat dari pengajaran firman hari ini adalah fokus pada Tuhan, bukan pada manusia atau diri sendiri. Seperti Raja Hizkia yang punya akses ke semua ahli-ahli di bidangnya masing-masing saat itu. Dia seorang raja, saudara. Tentu dia punya koneksi kepada semua orang-orang bertalenta di kerajaannya. Tapi kita lihat respon Raja Hizkia. Yang pertama-tama dia cari adalah perkenanan Tuhan. Dia meratap di tembok dan dia berdoa kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Dia fokus kepada Tuhan yang adalah raja di atas segala raja, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, penasehat di atas segala penasehat. Kita harus mengerti hari ini bahwa kehidupan kita itu harus bergantung kepada Tuhan, bukan yang lain. Kalau kita belajar dari peristiwa yang lain, saudara, kita menemukan bahwa ternyata Raja Daud juga mengalami masalah, tantangan, bahkan kemustahilan, sehingga tanda kutip dia juga menghadap tembok dan berseru berdoa kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 30, saudara, di Ziklag, kota tempat tinggal Daud itu hancur. Wanita dan anak-anak diculik oleh musuh. Semua milik mereka, saudara, hangus terbakar. Daud menghadapi kemustahilan. Bahkan dia bingung siapa yang lakukan. Harus cari kemana? Harus melakukan apa? Harus berbuat apa? Orang-orang yang dia pimpin, saudara, saat itu kecewa dan hendak melempari dia dengan batu. Setuju dengan saya? Daud mengalami masa-masa yang sangat sukar. Keadaan yang mustahil. Banyak orang, saudara, dalam tahap ini putus asa. Dalam tahap ini, saudara, menyerah. Tapi Daud sama seperti Hizkia. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan yang lain. Bukan fokus kepada masalahnya, bukan fokus kepada kenyataan bahwa hal-hal yang dia hadapi itu mustahil. Tapi dia fokus kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan
Allahnya. Saudara, di tengah-tengah kemustahilan, Daud mencari pertolongan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan menolong Daud, saudara. Yang mustahil Tuhan buat jadi mungkin dalam kehidupannya. Daud terima kekuatan. Singkat cerita, saudara, dia bertemu dengan seseorang yang dia tolong, dan akhirnya orang itu mengarahkan dia menemukan musuh-musuhnya. Dia dapat menyelamatkan semua yang diculik, mengambil kembali semua yang dicuri, membinasakan musuh-musuhnya. Apa yang iblis rekakan jahat, Tuhan ubah jadi kebaikan bagi Raja Daud. Hari ini, saudara, saya ingin katakan, waktu kita fokus kepada Tuhan, iblis boleh coba serang saudara. Dia boleh coba serang keluarga pernikahan saudara, pekerjaan, kesehatan, bahkan pelayanan saudara. Tapi saya ingin katakan, pertolongan kita datang daripada Tuhan di tempat yang maha tinggi. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari hari ini, saudara, kita sadar bahwa tembok ratapan itu adalah tempat terobosan. Kenapa? Karena di sana fokus kita Tuhan, bukan manusia, bahkan bukan diri sendiri. Kita kembali ke kisah Raja Hizkia di kitab Yesaya. Ayat kedua dikatakan, saudara, bahwa Hizkia berdoa. Bagaimana kehidupan doa Raja Hizkia? Ternyata Raja Hizkia adalah raja yang suka doa. Dia dikenal sebagai raja yang cinta doa. Dia berdoa untuk rakyatnya. Dia berdoa saat musuh menyerang mengepung dia. Tuhan selalu dalam hati dan pikiran Raja Hizkia. Saudara, saat Nabi Yesaya dan Raja Hizkia memimpin, Yehuda tidak terkalahkan. Karena dia suka berdoa. Hari ini bagaimana kehidupan doa kita? Apakah kita hanya doa kalau ada pergumulan? Apakah doa hanya jadi ban serep dalam kehidupan kita, bukan jadi alat kemudi? Apakah kita hanya doa sesekali waktu kita punya kebutuhan, waktu kita punya pergumulan, ataukah setiap hari kita bangun keintiman doa dengan Tuhan? Saudara, firman Tuhan berkata, minta supaya terima, cari supaya temukan, ketuk supaya pintu dibukakan. Kalau mengetuk, saudara, tidak mungkin cuma tok. Ketuk pasti tok, tok, tok sampai pintu dibukakan. Demikian juga dengan doa. Jangan hanya sesekali pas ada kebutuhan, pas ada pergumulan. Doa harus jadi gaya hidup kita. Setiap hari kita bangun kehidupan doa. Mulai hari dengan doa. Minta hikmat Tuhan untuk hari yang saudara akan jalani. Minta kekuatan daripada Tuhan. Minta perlindungan daripada Tuhan. Sepanjang hari, saudara naikkan mazmur, ucapan syukur, doa-doa saudara kepada Tuhan. Ucapkan firman, baca firman Tuhan. Dan mengakhiri hari, saudara serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sudah berikan yang terbaik hari ini. Aku serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Saudara, doa harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Poin kedua yang saudara bisa catat dari pengajaran firman hari ini adalah miliki kehidupan doa. Saudara, jangan doa hanya saat butuh, tetapi teruslah berdoa dalam kehidupan kita. Ingat kisah Daniel, saudara. Setiap hari dia berdoa 3 kali. Karena kehidupan doanya, dia dijebak dan dijebloskan ke dalam gua singa. Tapi tahukah saudara apa yang membuat semua mulut singa tetap tertutup? Dan Daniel bisa selamat. Saya ingin katakan, doa, saudara. Benar, karena doanya, Daniel harus mengalami penganiayaan. Dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi saya ingin katakan, dengan doa yang sama, Tuhan meluputkan Daniel dari semua singa-singa yang lapar saat itu. Daniel alami mujizat dan perlindungan Tuhan. Hari ini, kalau karena doa dan iman saudara, saudara mengalami penganiayaan, saya ingin katakan kepada saudara, ketahuilah doa saudara itu yang akan menggerakkan tangan Tuhan untuk mengadakan mujizat dalam kehidupanmu. Tetaplah berdoa. Tembok ratapan di mana kita berseru, berdoa kepada Tuhan adalah tempat terobosan. Kita harus memiliki kehidupan doa setiap hari. Selanjutnya, Raja Hizkia ternyata mengingatkan Tuhan kepada janjinya dalam doanya, saudara. Saya akan jelaskan. Ayat yang ketiga, Yesaya 38, ayat yang ketiga. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu.
Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara perhatikan doa yang Hizkia ucapkan. Sebetulnya saudara, ini bukan doa yang menyombongkan diri. Sebetulnya ini bukan doa yang merasa sudah lakukan banyak untuk Tuhan. Kita perlu sadar bahwa kita tidak mungkin lebih mencintai Tuhan daripada Tuhan mencintai kita. Sehingga kalau kita mau mengerti baik-baik, ternyata saudara, Raja Hizkia sedang mengutip firman Tuhan. Yang di zaman itu adalah tulisan leluhurnya Raja Daud dalam Mazmur 26 ayat 1 dan 11. Raja Hizkia bukan berdoa menyombongkan diri dan berkata, Tuhan, aku sudah lakukan hal-hal yang besar untukmu. Melainkan dia sedang mengingatkan Tuhan akan janji firman-Nya. Mazmur 26 ayat pertama dan 11. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu. Ayat ke-11, tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Saudara, hari ini kita harus mengerti bahwa Tuhan sangat senang waktu kita mengingatkan Dia akan janjinya dalam doa-doa kita. Kenapa saudara? Karena artinya Anda dan saya, kita percaya bahwa yang pertama Tuhan sanggup, dan yang kedua Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Waktu saudara baca firman, waktu saudara ucapkan ayat-ayat firman itu, janji-janji Tuhan dalam doa-doa Anda, ketahuilah Tuhan sangat suka akan hal itu. Musa lakukan hal ini saudara saat Tuhan marah kepada bangsa pilihannya. Tuhan berkata, "Enya dari hadapanku, pergi ke tanah perjanjian, tapi aku tidak akan menyertai." Kata Musa, Tuhan, jangan suruh aku pergi dari sini kalau engkau tidak menyertai. Setelah itu, apa kata-kata Musa? Ingatlah akan janjimu kepada Abraham, bahwa keturunannya Ishak, Yakub, bangsa pilihan ini akan masuk tanah perjanjian, terima warisan yang berasal dari Abraham. Apa yang Musa lakukan saudara? Dia ingatkan Tuhan akan janjinya. Waktu kita ucapkan firman dalam doa kita, artinya kita sangat-sangat percaya dengan setiap perkataan dan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita beriman bahwa Tuhan yang kita sembah itu sanggup untuk menepati janji-janjinya. Sehingga poin yang ketiga yang saudara bisa catat dari pengajaran firman hari ini adalah baca firman setiap hari dan ucapkan firman dalam doa-doa Anda. Kita perlu untuk mengingatkan Tuhan akan janjinya, bukan karena Tuhan pelupa saudara, tapi kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan. Janji-janjimu ini aku simpan dalam hatiku. Aku taruh dalam perkataan bibirku. Karena aku percaya Engkau sanggup untuk menepati. Saudara, sebelum saya menikah dengan istri, kami long distance relationship. Dia ada di Jakarta, saya ada di Makassar. Setiap siang di Blessing Center, Jalan Gunung Salahutu, saya akan datang ke menara doa, saya akan berdoa saudara. Tahukah saudara dalam doa-doa saya mengutip ayat. Hari ini saya saksikan buat saudara. Saya katakan, Tuhan, hati raja-raja seperti batang air di tanganmu, Engkau alirkan kemana Engkau mau. Sebelum saya ke Jakarta saudara, saya ucapkan dalam doa-doa saya setiap siang, biar hati calon mertua hambamu ada di tanganmu, Engkau alirkan ke arah hambamu, supaya hambamu dapat perkenanan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya seperti Esther yang berdoa sehingga keesokan harinya waktu bertemu dengan Raja Ahasveros, Raja mengulurkan tongkat, arti tanda bahwa dia berkenan. Waktu hambamu bertemu dengan calon mertua, hambamu berdoa Tuhan, supaya mereka mengulurkan tongkat mereka. Apa artinya? Mereka berkenan kepada hambamu, merestui hubungan ini masuk dalam jenjang pernikahan. Saya tahu tidak mudah untuk mertua saya bisa melepaskan anak perempuannya untuk menikah dan tinggal di luar kota. Tapi waktu saya berdoa, saya tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Hari ini kami akan segera masuk ke ulang tahun pernikahan yang ketiga. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu kita doa, sambil kita baca firman, ingatkan Tuhan akan janji-janjinya dalam Alkitab. Itu sangat besar kuasanya. Saudara, Alkitab adalah firman Tuhan. Setiap kata, bahkan setiap huruf yang kita miliki dalam Alkitab kita, itu adalah perkataan dan huruf-huruf yang mengandung janji, yang mengandung kuasa, mengandung kehidupan untuk Anda dan saya. Alkitab bukan hanya sekedar buku sejarah, saudara.
yang mencatat kisah-kisah di masa lalu. Hari ini saya ingin katakan, ada 7.000 janji dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang kita bisa klaim untuk hari ini. Alkitab bukan cuma kisah untuk zaman itu, pada konteks zaman itu benar, tapi di saat yang bersamaan Roh Kudus bisa memberikan rema kepada Anda dan saya dalam hati kita waktu kita baca firman Tuhan, sehingga janji itu menjadi milik bagian kita. Dahulu aku muda, sekarang aku tua, kata pemazmur. Tidak pernah aku melihat keturunan orang benar minta-minta. Mereka memberikan pinjaman setiap hari. Singa muda bisa mati kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga di ladang Tuhan dandani, terlebih lagi kita anak-anaknya Tuhan pasti pelihara. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, ada begitu banyak janji Tuhan yang berkata Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kegagalan, kehancuran, melainkan rancangan damai sejahtera yang membawa hari depan. Saudara, melewati api tidak dihanguskan, melewati air tidak dihanyutkan. Ribuan boleh rebah di sisi kiri dan kanan, tapi itu tidak datang mendekat kepada kemah kita. Saudara, ada begitu banyak janji Tuhan yang setiap hari kita harus baca, yang setiap hari kita harus ucapkan dalam doa-doa kita. Kenapa? Karena waktu kita lakukan itu, kita sedang berkata, Tuhan, aku percaya kepada janjimu dan aku percaya Engkau pasti menepati. Saudara yang percaya, sama-sama katakan amin. Ada banyak orang berkata, kalau doa jangan minta-minta, kurang dewasa. Tuhan sudah tahu isi hati kita. Saudara, saya ingin katakan, kalau kita bukan minta kepada Tuhan, kita minta kepada siapa? Harusnya justru doa kita tentu bukan cuma minta. Ada pujian penyembahan, ada ucapan syukur, tapi di saat yang bersamaan kita harus minta kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita minta kepada Tuhan, berarti Anda dan saya, kita punya gaya hidup yang bergantung pada Tuhan. Seperti kata Paulus, aku mau bermegah di dalam Tuhan. Kalau saudara minta kepada Tuhan lewat doa, berarti saudara sedang berkata, Tuhan, aku tidak sanggup sendiri, aku butuh pertolongan tangan-Mu. Itu yang Tuhan cari, bukan orang-orang yang merasa kuat, mampu tanpa doa. Orang-orang yang merasa hebat, sanggup tanpa pertolongan Tuhan. Mari hari ini kita bergantung pada Tuhan. Kita minta lewat doa-doa kita. Di tembok ratapanlah Tuhan buat itu jadi tempat terobosan. Percaya firman-Nya, percaya janjinya, percaya akan kemauan dan kemampuan Tuhan untuk mengerjakan apa yang Dia janjikan dalam kehidupan Anda dan saya. Yang terakhir, saudara, kita temukan bahwa Hizkia berdoa dengan meratap. Di ayat yang ketiga bagian akhir dikatakan seperti ini, Hizkia menangis dengan sangat. Saudara, waktu Hizkia berdoa, dia bukan hanya sekedar doa, saudara, tapi dia memohon dengan sangat. Dia meluapkan seluruh isi hatinya, pikiran serta jiwanya saat dia berdoa, meratap berseru kepada Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 bagian B dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kata yakin dalam bahasa Inggris menggunakan kata fervent. Artinya apa, saudara? Sungguh-sungguh, penuh semangat, menggebu-gebu, sama seperti saat saya membagikan firman hari ini. Doa kita, saudara, bila dengan sangat yakin, artinya dengan fervent, dengan semangat, dengan passion disampaikan kepada Tuhan, itu mengandung kuasa yang luar biasa. Poin keempat yang saudara bisa catat dari pengajaran firman hari ini, tetap berdoa dengan berapi-api. Saudara, biasa berdoa itu baik, tapi jangan jadikan doa sekedar rutinitas dalam kehidupan kita. Api di mezbah doa kita harus selalu menyala. Kita doa dengan keyakinan, kita doa dengan semangat, dengan berseru kepada Tuhan. Perhatikan, kita harus biasa berdoa, tapi tidak doa yang biasa. Saya ulangi, saudara, kita harus biasa berdoa, tapi bukan doa yang biasa. Bukan doa yang sekedar saja, tetapi doa yang sungguh-sungguh, bersemangat, berapi-api kepada Tuhan. Doa yang on fire. Seperti kisah Hana, ibu daripada Samuel. Waktu dia mandul, saudara, dia berdoa dengan on fire, dengan berapi-api berseru, sampai dia dikira mabuk, saudara. Tapi kalau kita baca kisahnya, karena dia berdoa, dia berseru, dia bernasar kepada Tuhan, Tuhan adakan mujizat dalam kehidupannya. Dari mandul, akhirnya dia bisa punya keturunan. Ada banyak orang, saudara, bisa berdoa. Ada banyak orang sudah ingatkan Tuhan kepada janji-janjinya dalam doa-doanya.
Tapi setelah selesai, dia kembali khawatir. Dia kembali galau, dia kembali murung, kembali tertekan. Berarti apa? Dia tidak percaya dalam doa-doa yang dia sudah naikkan. Hari ini kita perlu belajar mengaminkan setiap doa yang kita sudah panjatkan kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Setelah doa, aminkan itu. Percaya bahwa Tuhan dengar. Percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan janji-janjinya. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setelah saudara doa, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Aminkan itu. Percaya. Kita tetap berdoa, terus berdoa, yakin dan percaya. Tuhan yang kita sembah, Dia peduli akan kehidupan kita. Dia perkasa, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saudara, saat kita menemukan jalan buntu, tembok dalam kehidupan kita yang menghalangi, kita harus menghadap tembok dan berdoa. Berseru kepada Tuhan. Karena tembok ratapan adalah tempat terjadinya terobosan. Waktu saudara meratap, waktu saudara berseru berdoa kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan akan janjinya, berapi-api dengan semangat berdoa, itulah tempat terjadinya terobosan dan mujizat. Fokus pada Tuhan, bukan pada manusia atau diri sendiri. Miliki kehidupan doa, saudara. Setiap hari bangun mezbah doa, baca firman, dan perkatakan firman itu dalam doa-doa saudara. Percaya Tuhan akan mengerjakan apa yang Dia janjikan. Doa dengan berapi-api, tetap berdoa, terus berdoa, percaya kepada Tuhan. Hari ini saudara, sama seperti Raja Hizkia yang Tuhan pulihkan. Sama seperti Daud yang Tuhan tuntun. Sama seperti Musa yang Tuhan arahkan. Sama seperti Daniel yang Tuhan lindungi. Seperti Hana yang Tuhan beri keturunan. Saya percaya, waktu Anda dan saya kita menghadap tembok, kita meratap, kita berdoa berseru kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong tepat pada waktunya. Dia yang akan ubah ratapan kita jadi tarian. Tangisan kita jadi sukacita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia akan mengadakan terobosan untuk kemuliaan namanya. Hari ini saya rindu berdoa bagi saudara, khususnya saudara yang sedang menghadapi kemustahilan seperti Raja Hizkia. Sepertinya mustahil, tidak mungkin, tidak ada jalan keluar. Mari saudara, jangan cari pertolongan dari luar, tapi terlebih dahulu ke tembok ratapan, karena itu tempat terobosan. Berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara hadir dengan pergumulan itu, saya ingin saudara sama-sama buka kedua tangan saudara. Fokus kepada Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapak, hambamu berdoa hari ini untuk setiap keluarga besar GB Philadelphia yang mengikuti program ibadah online. Mereka yang sedang menghadapi kemustahilan Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hambamu berdoa, yang sakit, sembuhkan Tuhan. Bilur-bilurmu sanggup untuk menyembuhkan. Segala jenis sakit penyakit, hari ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan, terjadi mujizat. Yang hancur Tuhan, kami berdoa supaya Engkau pulihkan. Kami tahu di dalam Tuhan ada pemulihan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang berkekurangan Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, apa yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Apa yang kami lakukan Engkau buat bermultiplikasi. Kami minta Tuhan hari ini, keluarga-keluarga harmonis, pernikahan-pernikahan penuh dengan kasih dan sukacita. Biar setiap daripada umat-Mu terima hikmat daripada Tuhan, terima tuntunan daripada Tuhan. Melewati masa-masa sukar hari ini dengan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terima jawaban doa, kami terima terobosan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Mari katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Diberkati semua yang sudah melayani hari ini dengan kasih anugerah daripada Tuhan. Memberkati persembahan dari umat Tuhan. Memberkati setiap keluarga. Kesehatan yang sakit Tuhan sembuhkan. Keuangan, pekerjaan usaha diberkati oleh Tuhan. Kesaksian hidup diberkati oleh Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.